Ihsan, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Saya adalah dosen program studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Kimia Analisis Farmasi Instrumen yang ada di semester 3. Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana mahasiswa bisa menganalisis senyawa obat dengan instrumen yang pada dasarnya dilakukan di industri farmasi. Metode analisis meliputi berbagai metode spektrofotometri, potensiometri, dan berbagai metode kromatografi. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami jenis dan manfaat metode analisis. 2. Mahasiswa mampu memahami prinsip, komponen instrumen, cara kerja, dan interpretasi hasil metode analisis spektrofotometri. 3. Mahasiswa mampu memahami prinsip, komponen instrumen, cara kerja, interpretasi hasil potensiometri. Dan yang terakhir, 4. Mahasiswa mampu memahami prinsip, komponen instrumen, cara kerja, interpretasi hasil berbagai metode kromatografi. Materi dalam kuliah Kimia Analisis Farmasi Instrumen ini meliputi 1. Pendahuluan kimia analisis, 2. Pengantar spektrofotometri, 3. Metode spektrofotometri UV-Vis, 4. FTIR, 5. Metode spektrofotometri serapan atom, 6. Spektrofluorometri, dan 7. Potensiometri. Di tengah semester akan dilaksanakan ujian tengah semester, dilanjutkan pengantar kromatografi, HPLC, TLC, GC, teori MS dan NMR, aplikasi MS dan NMR, dan terakhir akan ditutup oleh ujian akhir semester. Sistem pembelajaran dilaksanakan dengan cara hybrid, daring dan luring untuk kelas A dan kelas B, bergantian tiap minggu. Metode pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, offline dan online, dengan interaksi tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, disertai dengan penugasan. Materi dan latihan soal penugasan bisa diakses di VLM UB. Dan yang terakhir, mengenai sistem penilaian dilaksanakan dengan cara UTS dengan bobot 40%, UAS dengan bobot 40%, dan penugasan dengan bobot 20%. Berikut merupakan contoh perkuliahan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah Kimia Analisis Farmasi Instrumen di semester 3. Sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Ya. Sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang RPS, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini. Ya. Mata kuliah ini mempelajari tentang metode analisis ya farmasi. Untuk metode analisis obat yang dilakukan di industri farmasi pada umumnya. Ya, metode ini nanti yang dipelajari ada berbagai metode spektrofotometri, potensiometri, dan kromatografi. Tujuan dari mata kuliah ini mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mempelajari tentang jenis dan manfaat dari metode instrumen, lalu dilanjutkan tentang mahasiswa mampu memahami prinsip, cara kerja, komponen instrumen, dan interpretasi hasil dari metode spektrofotometri, metode potensiometri, dan metode kromatografi. Untuk materi-materinya ada pendahuluan kimia analisis farmasi, ya, dilanjutkan pengantar spektrofotometri, dilanjutkan hari ini tentang metode spektrofotometri UV-Vis, lalu dilanjutkan lagi ada FTIR, spektrofluorometri, dan potensiometri. Pada tengah
semester akan dilakukan ujian tengah semester, lalu dilanjutkan pengantar kromatografi, HPLC, TLC, GC, teori NMR dan MS, aplikasi NMR dan MS, dan terakhir UAS. Ya. Untuk kriteria penilaian ini diharapkan memahami ketepatan ya dari masing-masing materi yang diajarkan. Lalu kita lanjut ke ini. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajarannya nanti berupa daring dan luring ya, hybrid. Lalu untuk metode pembelajarannya tatap muka secara online maupun offline ya, dengan interaksi tanya jawab dengan mahasiswa, dan ada penugasan yang bisa diakses di VLM. Untuk bobot penilaiannya 40% ya, 40% dari UTS, 40% dari UAS. Nih, metode spektrofotometri UV-Vis. Ya, sebagai mahasiswa sarjana farmasi, kita perlu mencapai pengetahuan kompetensi untuk melakukan metode analisis. Salah satunya adalah metode spektrofotometri. Ya. Ya, metode spektrofotometri. Kira-kira dari teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ditanyakan tentang metode spektrofotometri UV-Vis? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mohon perkenalkan, saya Maria Pingkan. Mohon izin bertanya. Kan untuk topik kali ini kita mempelajari tentang metode spektrofotometri UV-Vis. Nah, kira-kira apa manfaatnya dari kita mempelajari metode ini? Mungkin khususnya di bidang farmasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pingkan. Jadi, metode spektrofotometri ini diaplikasikan nanti untuk menentukan kadar dari obat di dalam sediaan farmasi. Kadar ini berfungsi untuk menentukan mutu suatu obat. Jadi, jika kadarnya masuk sesuai dengan spesifikasi, maka sediaan farmasi dikatakan bermutu, ya, atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi. Yang menetapkan regulasi adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan. Ya. Sehingga jika kita bisa mengaplikasikan metode spektrofotometri UV-Vis ini, kita bisa mendapatkan informasi kadar, ya, kadar obat tadi. Ya, kadar obat tadi ditentukan untuk agar kita mengetahui dosis ya dari suatu obat, ya. Jadi kalau masuk kadarnya, maka dikatakan bermutu. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi capaian pembelajaran pada pagi hari ini, satu, tentang prinsip ya, prinsip metode analisis. Dua, tentang komponen instrumen dari spektrofotometri UV-Vis. Tiga, tentang analisis kualitatif spektrofotometri UV-Vis. Empat, tentang analisis kuantitatif spektrofotometri UV-Vis. Ya, jadi ada 4 yang harus dikuasai. Ya, nanti akan keluar di ujian. Kita lanjutkan. Apakah benar ini tablet paracetamol? Ya, jadi di problem analisis nanti di industri farmasi akan kalian jumpai seperti ini. Ya, kalian akan membuktikan apakah benar kandungannya ini senyawa A, B, atau C. Ya, misalnya ada paracetamol, ibuprofen, atau asam efenamat. Berapa kandungan paracetamol dalam tablet? Ya, jadi ini akan diselesaikan dengan metode spektrofotometri, salah satu caranya. Ya. Sebelumnya kita overview dulu. Ini adalah metode spektrofotometri dengan instrumen spektrofotometer. Ya, di sini ada kuvet. Ya, kuvet. Kuvet ini tempat meletakkan sampel, cairan sampel kita. Ya, jadi larutan yang kita preparasi, lalu kita akan meletakkannya di tempat kuvet tersebut dan akan dianalisis.
Masuk ke pokok bahasan pertama tentang prinsipnya. Prinsip dari metode spektrofotometri ini adalah interaksi radiasi ya 200 sampai 700 nanometer yang berinteraksi dengan larutan senyawa ya, berinteraksi dengan larutan senyawa sampelnya. Di sini terjadi mekanisme ya, elektron pada ikatan senyawa ini mengalami eksitasi, naik ya, dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam prosesnya dia akan menyerap energi ya, atau istilahnya absorpsi ya, terjadi absorpsi. Mungkin ada yang ditanyakan sampai materi saat ini? Silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan Ulaya. Perkenalkan, nama saya Ulaya. Saya izin bertanya, Pak. Kan untuk, misalnya contohnya tadi paracetamol, kalau mau diuji kan dia pakai pelarut ya. Nah, kalau untuk pelarutnya ini apakah ada spesifikasi khusus? Dan apakah kalau pelarutnya beda ini, dia juga berpengaruh sama hasil absorbensinya? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat baik. Jadi apakah pelarutnya akan berpengaruh? Ya, pelarut dari senyawa obat ini akan mempengaruhi hasil analisis di spektrofotometri UV vis, yaitu nanti terjadi pergeseran. Iya, pergeseran panjang gelombang. Nanti akan saya bahas detail di slide berikutnya ya, Ulaya ya. Tetapi jawabannya tadi tetap berpengaruh. Ya, jadi misalnya kita menggunakan pelarut HCl asam atau pelarut basa NaOH ataupun pelarut alkohol etanol ya, akan mempengaruhi bentuk spektrumnya tadi. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas ya, Ulaya? Ya, sudah cukup. Baik, kita lanjutkan ke komponen metode spektrofotometri. Ya, ini adalah kompetensi kedua ya, tentang memahami komponen metode spektrofotometri. Yang dihafalkan atau dipahami 5 bagian ini, yaitu sumber radiasi, slit atau celah, terus monokromator, tempat sampel, dan detektor. Ya. Jadi di kompartemen dari alat ini, instrumen ini terdapat 5 bagian ini yang perlu kita pahami sebagai sarjana farmasi atau calon apoteker. Ya, jadi harus memahami. Di sini ada fungsi masing-masing, sumber radiasi yang mengeluarkan radiasi, slit untuk celah ya, meneruskan dari sumber radiasinya, monokromator untuk menyeleksi panjang gelombang, tempat sampel untuk menempatkan kuvet, dan terakhir detektor. Dia akan menggambarkan ya, menggambarkan bentuk spektrum dari hasil interaksi antara sampel dan sinar radiasi. Ya. Ini gambaran kualitatifnya ya. Oke, ini ada kaptopril. Ada suatu kaptopril. Terus ada data sampel. Sampel A dan sampel B. Kira-kira ya dari penjelasan prinsip tadi bisa dibantu nggak oleh mahasiswa ini ya? Teresia mungkin ya. Teresia. Silakan dijawab Teresia ya. Di sini ada standar kaptopril ya, dispektrumkan. Lalu ada sampel A dan sampel B. Kira-kira jawabannya yang mana ini yang menunjukkan sampel dari kaptopril A atau B, Teresia? Silakan Teresia. Yang B jawabannya. Dari standarnya sama yang B itu mirip. Garis spektrumnya, ya mirip. Ya. Sampel kalau menurut saya
Kalau untuk dimiripkan itu tidak bisa. Ya, benar ya. Untuk mahasiswa yang lain, jadi sampel B mirip dengan kaptopril, sehingga sampel B ini adalah kaptopril. Sedangkan sampel A, karena tidak mirip kaptopril, berarti bukan kaptopril. Dan kita tidak tahu sampel apa itu sampai kita memiliki standar. Jika tidak sama dengan standar untuk uji kualitatif, maka itu bisa diinterpretasikan bahwa tidak mengandung senyawa itu. Ya, senyawa yang mirip dengan standar. Mungkin ada yang ditanyakan, baik yang daring maupun yang luring. Silakan bertanya. Oh iya, silakan Amrina. Baik, Pak, saya izin bertanya, bagaimana senyawa itu bisa diuji dengan menggunakan spektra, Pak? Terima kasih. Iya, senyawa bisa diidentifikasi dengan metode spektrofotometri ini dengan cara seperti yang tertera pada slide ini ya. Tiap senyawa memiliki bentuk molekul yang berbeda-beda atau ikatan molekul yang berbeda-beda. Ada cincin benzen, ada ikatan rangkap, ada ikatan tunggal, terus apa itu yang diikat itu ada bermacam-macam ya. Jadi tiap senyawa ini memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Kita lanjutkan latihan soal yang terakhir. Ya. Di sini diketahui apa itu persamaan ya, garis regresinya nanti dari data standar. Lalu di sini ada problem analisis. Kita lihat ya, 200 mg serbuk sampel yang dilarutkan dengan HCl 0,1. Labu takarnya 100 mili ya, tepat tanda. Lalu dilakukan penyaringan untuk menyaring matriks yang tidak larut. Ya. Filtrat hasil penyaringan dipipet secara kuantitatif 2 mili dan diencerkan dalam 10 mili. Ya, diperoleh absorbansi 0,35. Berapakah kandungan paracetamol dalam tablet? Ya, di sini ada contoh preparasi sampel, terus yang diukur tadi 10 mili ini diukur menghasilkan absorbansi 0,35. Ya, ini solusi dari latihan soal tadi. Kita buat persamaan garis regresi. Setelah jadi persamaan garis regresinya, kita masukkan ke persamaan garis regresi, ketemu X 31,21 ppm. Ini masih dalam 10 mili, ya kan? Setelah itu kita kembalikan ke proses pengenceran. Ya. Tadi diencerkan 2/10, sehingga kita balik 10 mili per 2 mili kali 31,21. Ya, keluarlah 156 ppm. Karena masih dalam 1 liter, kita cari dalam 100 mili. Karena tadi terakhir dilarutkan dalam 100 mili. Maka keluarlah kandungan paracetamol 15,6 mg di dalam sampel 200 mg. Iya. Ada yang ditanyakan mungkin dari penjelasan ini untuk uji kuantitatif? Karena nanti akan keluar di UTS. Tidak ada ya? Baik, mungkin dari teman-teman daring, Takia mungkin bisa menjelaskan ulang untuk problem analisis ini. Urutannya seperti apa tadi? Untuk senyawa kuantitatif, silakan Takia. Iya, iya Pak. Jadi untuk problem dari sini yaitu belum diketahui kandungan dari paracetamolnya. Nah, untuk mengetahui kandungan paracetamol dalam suatu serbuk itu digunakan nilai absorbansi dari sampel tersebut dengan perhitungan kurva kalibrasi yang tertera di layar, Pak. Ya, kemudian setelah dapat konsentrasi dari persamaan garis regresi, apa yang dilakukan lagi, Takia?
setelah didapatkan konsentrasinya dibandingkan dengan volume paracetamolnya antara sampel dengan hasil dari absorbansinya itu Pak, sehingga didapatkan kandungan serbuk paracetamol dalam 200 mg itu 15,6 mg. Ya, baik, sudah cukup mengerti ya, Takia ya? Ya, Ya, Pak. ya, terima kasih. Ini referensi yang bisa digali untuk topik kali ini. Ya, di sini ada beberapa jurnal penelitian dari dosen kimia farmasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan beberapa e-book ya mungkin yang bisa diakses. Bila mana tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Ada pertanyaan? Baik, sudah cukup ya. Saya akhiri, semoga bisa bermanfaat ilmunya dan sukses pada waktu ujian UTS maupun UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.